Hai, kembali lagi di channel Humaira Umay. Salam hebat luar biasa. Nah, pada kesempatan ini Humaira Umay akan membahas tuntas 7 prinsip orang sukses yang wajib kamu miliki. Semua orang menginginkan kehidupan yang baik, namun tidak semua orang mampu memegang prinsip hidup yang baik. Sangat disayangkan bahwa kenyataannya prinsip hiduplah yang membuat kita tetap berada di jalur yang tepat. Artinya, tidak peduli seberapa banyak harta warisan yang kita dapatkan dari keluarga, jika kita tidak memiliki prinsip hidup yang benar, maka semua yang kita miliki itu akan hilang seketika. Begitupun jika kita berasal dari keluarga yang kurang berada. Itu bukanlah masalah besar, sebab selama kita masih memiliki prinsip hidup yang benar, maka keadaan akan berubah dan kesuksesan akan segera menjadi kenyataan. Orang-orang terkenal dan tersukses di dunia juga memiliki prinsip hidup yang kuat. Nah, belajar dari pengalaman orang-orang tersukses di dunia, kita akhirnya memahami pola pikir mereka. Berikut 7 prinsip orang sukses di dunia yang harus kita miliki. Pertama, jangan mengatakan keinginanmu jika kamu tidak mau membuktikannya dalam tindakan. Pegang ucapanmu dan kerjakan. Selama ini, seluruh keindahan dunia terpampang jelas di depan mata kita. Hal itu jelas memicu timbulnya keinginan. Lucunya, saat kita menginginkan sesuatu, kita hanya mengatakannya dalam kata-kata, bukan tindakan yang nyata. Semisal, kamu melihat seorang figur yang cerdas, berkarakter, dan memiliki fisik yang enak dilihat, kadang muncul di benakmu keinginan menjadi sosok yang hebat seperti dia. Dan kamu berkata, aku ingin seperti dia. Namun, pada kenyataannya kamu tidak melakukan apa-apa, artinya kamu tidak berusaha untuk belajar dan mencari tahu bagaimana caranya agar menjadi orang yang cerdas, berkarakter, dan memiliki fisik yang menarik. Inilah masalahnya saat satu penghalang kesuksesan kita adalah karena kita tidak memegang ucapan yang keluar dari mulut kita sendiri. Itulah yang membedakan kita dengan orang yang sukses di dunia. Mereka sangat berkomitmen dengan ucapan, sementara kita tidak. Kedua, waktu terus bergerak. Penuhi hidupmu dengan cinta dan sukacita. Kesuksesan akan segera tiba. Tidak ada satu detik pun yang tidak penting dalam hidup ini. Sejak kita berumur 1 tahun hingga bertumbuh dewasa seperti sekarang, setiap waktu yang kita lewati sangat berharga sebab ia membawa dampak yang nyata dalam diri kita. Maka sangat disayangkan jika kita menyia-nyiakan waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak membawa manfaat bagi diri kita, juga orang lain. Artinya, jika kita memiliki hal-hal yang kita senangi, mengapa kita masih melakukan hal-hal yang membuat diri sendiri merasa rugi? Sekarang coba pikirkan tentang apa saja hal-hal yang membuat kamu merasa telah merugi karena menghabiskan banyak waktu di sana. Lalu bayangkan bagaimana jika waktu tersebut kamu pergunakan untuk melakukan hobi yang kamu senangi. Orang-orang sukses di dunia sangat pintar dalam mengatur waktunya. Mereka fokus pada hal-hal yang mereka cintai dan juga membawa sukacita. Maka sekarang, apakah kamu masih ingin melakukan hal-hal yang membuat dirimu merasa rugi? Ketiga, lakukan sesuatu
yang meningkatkan cinta kepada diri sendiri. Orang-orang akan ikut merasakan kekuatan cinta dalam dirimu. Bukanlah egois jika kamu melakukan sesuatu yang kamu cintai. Justru merekalah yang egois jika memaksa kamu untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Mencintai diri sendiri berarti kamu memiliki keinginan untuk menolong dirimu. Kadang-kadang tidak ada yang bisa kita harapkan, tidak ada yang bisa kita andalkan, dan itulah mengapa orang pertama yang menolong kita adalah diri sendiri. Maka cintailah dirimu dan lakukan sesuatu yang bisa meningkatkan cinta itu. Jika kita tidak memiliki hasrat dan rasa cinta terhadap hal-hal yang kita kerjakan, maka kita akan mudah bosan, jenuh, dan akhirnya hanyut terbawa arus yang deras. Cinta adalah pondasi yang menguatkan. Tanpa adanya cinta, kita tidak akan rela untuk mengorbankan waktu apalagi tenaga. Maka temukanlah cinta dalam setiap hal yang kamu lakukan, sebab ia memberimu kekuatan yang bertahan hingga akhirnya sukses. Keempat, berlatihlah untuk menerima pencapaian kecil agar kamu bisa menerima kesuksesan yang lebih besar. Pencapaian kecil seperti rambu-rambu jalan yang memberitahu kita akan sesuatu yang ada di depan. Disinilah pentingnya agar kita memperhatikan dan menikmati setiap detail proses menuju sukses. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa terus memantau pertumbuhan diri? Bagaimana caranya kita bisa terus mengetahui pencapaian kecil setiap waktunya? Cara paling sederhana yang bisa kamu lakukan adalah membuat suatu tujuan besar dalam hidup, lalu menuliskan daftar tugas sebagai langkah-langkah kecil setiap harinya yang akan membawamu ke tujuan. Hal ini akan menjadikan impianmu lebih mudah dinalar dengan logika, sehingga kamu pun merasa ringan untuk mengerjakannya. Secara mental, kamu pun juga akan menjadi lebih yakin dengan tujuan hidupmu. Kelima, tidak ada yang lebih penting selain belajar dan fokus pada pengembangan diri. Orang-orang yang terkenal dan sukses di dunia tidak pernah berhenti belajar dan terus mengembangkan serta bertumbuh ke arah yang positif. Sementara kita yang belum menjadi apa-apa sudah merasa pintar dan berhenti untuk mengembangkan kemampuan. Sangat jelas perbedaannya jika kita melihat aktivitas yang dilakukan orang-orang sukses di dunia. Jadi, cobalah berkaca dan bertanya pada diri masing-masing, untuk apa kamu menghabiskan waktumu? Jika kita benar-benar ingin sukses, maka tanamkan prinsip dalam diri bahwa tidak ada yang lebih penting selain belajar dan mengembangkan diri. Bahkan jika kita nanti gagal, setidaknya kita sudah hidup dengan cara yang bermartabat. Bahwa manusia yang bermartabat itu menyadari kekurangannya sehingga ia terus belajar, bukan bermalas-malasan dan hanyut oleh kesenangan yang sementara. Keenam, jaga keharmonisan pikiran, ucapan, dan tindakan, sebab jika tidak, kamu akan hidup dalam penderitaan. Kesuksesan dan penderitaan sering berasal dari pikiran dan ucapan yang tidak sejalan dengan tindakan. Kita kerap membohongi diri sehingga terus hidup dalam kesengsaraan. Di usia kita yang sudah dewasa ini, tampaknya kebahagiaan bukan lagi soal kesenangan dan kesenangan semata.
Makna kebahagiaan itu telah bergeser menjadi sesuatu yang kita sebut dengan seimbang. Artinya, kita bahagia ketika semuanya sudah seimbang dan berjalan sebagaimana mestinya, dan hidup tidak akan menjadi seimbang jika kita tidak menyelaraskan apa yang ada dalam diri, yaitu perasaan, pikiran, dan tindakan. Sukses adalah suatu perasaan puas yang berasal dari dalam diri. Lantas bagaimana jika kita tidak melakukan semuanya dari dalam diri, melainkan pengaruh dari luar? Ketujuh, fokus pada kekuatan bukan kekurangan, fokus pada peluang bukan penghalang. Menurut hukum tarik-menarik, kemana kita mengarahkan fokus, kesanalah energi mengalir. Saat kita fokus pada kekurangan yang ada dalam diri, maka secara otomatis kita akan merasa lemah, tidak berdaya, dan bermalas-malasan. Sebaliknya, saat kita fokus pada kekuatan yang ada dalam diri, maka kita akan merasa mampu, kuat, dan layak. Jadi pada akhirnya, bisa kita simpulkan bahwa menjadi sukses bukanlah perkara yang sulit. Ini hanya tentang kemana kita mengarahkan fokus. Masalahnya kebanyakan kita lebih fokus pada penghalang daripada peluang. Tentu pola pikir seperti ini jauh berbeda pola pikir yang dimiliki orang-orang sukses dunia, di mana mereka sangat memanfaatkan peluang sekecil apapun. Demikianlah beberapa prinsip orang-orang sukses yang bisa kamu ikuti. Tidak hanya sukses secara finansial, prinsip ini mampu membuat dirimu menjadi pribadi yang lebih bahagia.